Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, kemudian bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasanya, walaupun belajar kita masih daring ya. Jadi kita masih akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pencemaran air, dan yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Kali ini kita masih akan membahas tentang pencemaran air. Minggu yang lalu kalian sudah praktikum tentang pencemaran air, yaitu bagaimana dampaknya pencemaran air terhadap organisme kelompok hewan ya. Jadi kali ini kita akan percobaan atau praktikum bagaimana dampaknya pencemaran air terhadap tumbuh-tumbuhan, kelompok tumbuh-tumbuhan. Baik, adapun alat dan bahan yang kita gunakan atau yang kita perlukan, yang pertama gunting, yang kedua sendok makan, yang ketiga alat tulis atau pulpen, yang keempatnya kertas label ya. Oke, ini udah Bapak tulis nih, ada air biasa, ada air sunlight, dan air cucian piring ya. Udah Bapak tulis kalian ini. Kemudian yang kelima, bawang yang sudah dibersihkan, dikupas nih seperti ini bentuknya, sudah Bapak kupas. Kemudian tusuk giginya itu sebanyak 6 ya, 6 buah ya. Oke, 6 buah. Kemudian 3 buah aqua gelas ya. Kemudian ini sudah Bapak siapkan juga, ini air biasa ya. Kemudian ini air sunlight, air biasa yang sudah dicampur dengan sunlight ya. Kemudian yang ketiga yang ini air bekas cucian piring atau limbah cucian piring ya. Kenapa ini warnanya kuning? Karena kalau ibu-ibu masak itu ya biasanya ada yang menggunakan cabai merah, ada yang menggunakan kunyit, jadi warnanya seperti ini. Jadi tergantung masaknya pakai apa nanti. Cara kerjanya, oke. Ini yang pertama ditekuk seperti ini ya, ditekuk seperti ini. Aqua gelasnya digunting di bagian ujung-ujung saja, nggak usah sampai lebar-lebar, cukup yang penting tusuk giginya bisa masuk. Nah, cukup seperti ini saja ujungnya ya. Ini cuma contoh aja ya nak ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan 3 buah gelas aqua yang sudah Bapak gunting seperti ini. Ini tadi contoh untuk cara mengguntingnya saja. Oke. Langkah selanjutnya, ini bawang kita tusukkan ya, nggak usah sampai tembus, jangan sampai tembus. Jadi cukup ujungnya saja, yang penting dia tidak lepas bawangnya ini. Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah kita gunting tadi. Nah, ini ujungnya ditusukkan ke sini juga, ke bawang juga. Yang penting nggak sampai lepas, jadi jangan sampai tembus ya. Oke, ini tadi air biasa. Oh iya, Bapak lupa, sebelumnya ini dikasih label dulu, tempelin labelnya ya, biar nanti tidak tertukar. Ini air biasa, tempelin ya. Ini air sunlightnya ya, kita tempelkan nanti biar tidak tertukar hasilnya, hasil percobaannya. Nah, ini oke. Ini sama juga ujungnya ditancapkan. Oke. Yang penting tidak lepas saja, nggak usah sampai tembus. Dan yang ini air cucian piring, supaya lebih mudah kayak gini aja nih masuknya. Nah, kayak gini, ini tinggal sebelahnya.
Oke, ketiga-tiganya sudah kita beri beri bawang merah ya. Nah, kita masukkan airnya. Ini kita masukkan airnya. Nah, cukup sampai ke bagian yang sudah kita gunting tadi, jangan sampai melebihi yang kita gunting, soalnya nanti airnya tumpah. Ini air sunlightnya. Oke, air cucian piring ya, bekas cucian piring, limbah cucian piring. Nah, ini sudah kita lakukan cara kerjanya. Kemudian setelah seperti ini, apa yang perlu kalian lakukan? Jadi percobaan ini dilakukan, percobaan ini diamati dalam 6 hari ya, 6 hari berturut-turut. Kalian lihat perubahannya, misal dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Misalkan kalian hari pertama, kalian percobaannya pagi hari. Nah, kalian lihat hari pertama percobaan itu, misalkan dimulai hari Kamis. Kalian lihat perubahannya dari pagi itu, ada perubahan atau tidak saat kalian melakukan percobaan itu. Dilihat dari warnanya, misalkan kalau dia berubah warnanya jadi biru, kalian tulis nanti ya. Kemudian pada bagian sunlight ini nanti perubahannya apa aja nanti kalian amati juga. Dan pada air cucian piring juga nanti kalian amati ya. Kemudian kalau hari keduanya, kalian mengamatinya sama, misalkan tadi kalian mengamatinya pagi, jadi hari kedua kalian amati lagi pas paginya, pas pagi misalkan jam 7 kalian lihat lagi, hari ketiga jam 7 juga besok, kemudian hari keempat jam 7 juga kalian amati. Yang perlu kalian amati ada perubahan atau tidak dari warna kulit bawang merah ini ya. Jadi bisa, bukan dilihat dari atasnya aja, jadi kalian putar seperti ini nih, kalian putar misalkan bagian ujungnya nih, bagian akarnya bagaimana keadaannya. Jadi yang dilihat bukan bagian atasnya aja ya. Oke, jadi nanti setiap harinya kalian amati ya, apa yang terjadi pada air biasa, air sunlight, dan air cucian piring. Jadi kalian lihat perubahan kulitnya, misalkan dia tidak perubahan pigmen atau warnanya. Jadi bawang merah itu warnanya merah. Nanti seandainya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan sampai ke hari keenam dia terjadi perubahan warna, kalian tulis perubahan warnanya apa pada air biasa, pada air sunlight, dan pada air bekas cucian piring ya, atau limbah cucian piring. Kemudian jika itu terjadi perubahan pada air biasa, jika terjadi perubahan pada air biasa ya, ini belum tentu terjadi perubahan. Kemudian atau terjadi perubahan pada air sunlight, atau juga terjadi perubahan pada air bekas cucian piring, terjadi perubahannya atau dia membusuk atau berubah menjadi warna apa, itu kalian cari kenapa kok air sunlight ini bisa merubah warna pada bawang merah ini. Begitu juga pada air bekas cucian piring ya. Jadi tugas kalian, tugas mandiri di rumah melakukan praktikum pencemaran air ya, pencemaran air. Kemudian nanti kalau sudah kalian lakukan percobaan selama 6 hari, kalian buat tabel seperti ini. Nih, tabelnya seperti ini. Ya. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama kalau tidak ada perubahan, misalkan warnanya tetap merah, tulis merah. Kalau warnanya berubah warna kuning, tulis kuning. Ya, sesuai dengan percobaan kalian sampai ke hari ke-6. Kemudian kalian buat kesimpulannya. Oke. Mungkin itu aja ya petunjuk praktikum dari Bapak. Mudah-mudahan dengan kita sering melakukan praktikum, kalian
memahami dampak pencemaran lingkungan ya, terutama pencemaran air, oke, yang kita lakukan praktikum ini. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.